Istirahatkanlah hatimu sesaat demi sesaat, karena sesungguhnya hati itu kalau sudah lelah, dia akan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tips melahirkan jiwa istiqomah, dikutip dari Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Untuk bisa melahirkan jiwa istiqomah, yang pertama, mari melakukan kebaikan secara optimal. Jadi rumusnya ada 3. Yang pertama optimal, yang kedua moderat, yang ketiga ilmu. Jadi optimal itu artinya berikan yang terbaik yang kita mampu. Jadi nggak usah tanya gini-gini dan lain sebagainya. Yang paling penting lakukan sebaik yang bisa kamu mampu, itu saja. Mungkin yang belum sempurna, tapi itulah yang bisa kita berikan, yang bisa kita lakukan. Itu namanya optimal. Jadi itu kunci pertama yang membuat jiwa kita bisa istiqomah. Nah, kunci yang kedua, kata Ibnu Qayyim, untuk membentuk jiwa yang istiqomah, selain kita menjalankan sekuat kita, yang kedua, jangan melampaui batas atau berlebihan atau mengurangi batas. Harusnya kita bisa melakukannya, tapi tidak dilakukan atau melampauinya. Ini namanya tidak moderat. Jadi semisal sholat sepertiga malam, tahajud, saya bisa oke, no problem, tapi jangan dikurangi, jangan ditambahi. Ini berarti pas. Ini memudahkan untuk beristiqomah. Nah, sekarang kan orang kan banyak, awal mula sholat rakaatnya 20 rakaat, 1 minggu selesai. Nah, dari 8 hari, 9 harinya, 10 harinya baru terasa beratnya. Jadi sekedar aja, yang mudah-mudah aja gitu, yang penting istiqomah. Dan yang ketiga dari Ibnu Qayyim, ilmu. Tentu saja harus cocok teorinya. Jangan ngarang sendiri. Segala sesuatu ada ilmu. Jadi membangun jiwa yang istiqomah itu, rumus pertamanya berikan yang terbaik yang kita bisa. Yang kedua, jangan berlebihan. Dan rumus yang ketiga, belajar terus, tambah terus ilmunya sehingga kita bisa lebih baik dan lebih baik. Nah, ini kembali ke Syekh Abu Ali Al-Daghah. Proses istiqomah, kata beliau, Syekh Abu Ali Al-Daghah, lewat 3 jalan. Yang pertama takwim, yang kedua iqamah, yang ketiga istiqomah. Berarti versi beliau enggak tiba-tiba langsung istiqomah, enggak. Jadi ada prosesnya dulu, pelan-pelan. Step awalnya takwim. Jadi step-stepnya yaitu takwim. Yang pertama yaitu pembersihan jiwa, pintu gerbangnya apapun itu ya taubat. Jadi takwim itu pintunya, gerbangnya apapun itu ya taubat. Kalau takwim itu sama seperti tahalli, yaitu sama-sama pembersihan jiwa. Takwim itu tegak berdiri. Untuk bisa tegak berdiri, kita perlu pembersihan jiwa, membersihkan diri kita. Terus, bos, apa nggak iso bos? Saya masih merasa kotor, tapi ingin melakukan istiqomah bos.
Oh, kalau istiqomah hanya dalam definisi mengulang atau continue satu tindakan mungkin bisa, tapi kalau itu hanya itu tidak karena tujuan, istiqomahnya tadi karena jika kebaikan itu diwadahi oleh wadah yang kotor, keluarnya juga bisa kotor, atau dia tidak jernih lagi. Wadahnya amal itu kan diri kita sendiri. Kalau diri kita masih kotor, nanti akan mengkontaminasi kebaikan. Jadi proses pertama takwim, proses pembersihan diri. Ini nanti akan jadi kunci kebaikan apapun. Kalau sudah baru, istiqomah. Yang kedua, istiqomah. Yaitu istiqomah itu menegakkan kebenaran dan dilakukan berulang-ulang terus sampai menjelma istiqomah. Jadi diulang-ulang. Dan yang ketiga, proses utama yang paling kita jalankan saat proses istiqomah. Jadi kalau sudah istiqomah, bersihkan diri, isi dengan kebaikan, dan istiqomah kebaikan. Tidak bisa ujuk-ujuk, langsung nggak bisa. Saya langsung ingin istiqomah bos, ya ora iso. Langsung sekarang juga ya ora iso. Tidak begitu. Ada prosedurnya. Minum obat pun kan ada prosedurnya. Nggak bisa langsung diminum semua gitu, overdosis nanti. Nah, dari step atau pelan-pelan. Jangan sampai kita istiqomahi kekotoran atau keburukan atau kekeruan. Jadi ini tips dari Syekh Abu Anli Al-Dakhaf. Seperti